Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna al-ikhlas fil ilmi wal 'amal waftah lana futuhal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kita bisa bermajelis, berkumpul kembali di tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka at-tanasuh wa tawasi bil haqqi wa bis sabri, dalam rangka saling memberikan nasihat, memberikan wasiat dengan kebenaran, dengan kesabaran, dengan kebaikan. Dan ini adalah di antara bentuk keistimewaan umat Islam dibandingkan umat-umat yang lainnya, di mana di antara keistimewaan umat Islam
umat Islam didorong oleh syariatnya untuk sering mendapatkan nasihat-nasihat dari sesama kaum muslimin. Dan ini yang menjadi sebuah keistimewaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia, yang memiliki sifat ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Yang mana kalian itu mau mengajak orang menuju kebaikan dan menghalangi orang dari keburukan, dan kalian pun beriman kepada Allah. Maka dengan menghadiri majelis ilmu semacam ini diantara bentuk kita untuk saling berwasiat, saling menasihati dalam kebenaran, kebaikan, dan juga kesabaran. Dan kita masih melanjutkan mengkaji kitab Khulasatul Wajiz fil Akhlaq wal Adabil Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Hasan Musa Muhammad ibn Abdurrahman hafizallahu ta'ala, yang mana kitab ini adalah ringkasan pembahasan akhlak, yang mana akhlak ini adalah hal yang penting untuk kita pelajari, untuk kita tanamkan dalam diri kita semua. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tema yang berikutnya. Setelah pertemuan sebelumnya kita membahas tema tawadhu, maka di sini beliau membuat tema yang baru, yaitu pembahasan tentang amanah. Pembahasan tentang amanah. Maka beliau menyampaikan, qala al-musannifu hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah. Khuluqul amanati, akhlak amanah. Amanah ini adalah salah satu keistimewaan dan salah satu ciri orang muslim, harusnya seperti itu. Yang mana seorang muslim dikenal dengan amanahnya yang luar biasa. Kita bisa ketahui ini misalkan melihat dari sosok atau pribadi Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hijrah ke Madinah bukan karena mau. Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah kampung halaman, pindah tempat tinggal, itu bukan karena Nabi mau. Nabi terpaksa dan darurat. Karena kita tahu kalau kita baca sirah Nabi kan, Nabi itu sebenarnya hijrah ya di penghujung upaya beliau untuk mendakwahkan agama Islam di masyarakat Mekah. Ya. Dan bahkan ketika umatnya diizinkan untuk hijrah, Nabi tetap masih berusaha untuk stay di Mekah. Masih berusaha untuk tetap tinggal di Mekah. Ya, bahkan sahabat Nabi itu ketika hijrah pertama itu kan hijrah ke Habasyah. Itu sempat terjadi hijrah 2 kali ke Habasyah. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak diprotes oleh para sahabat, wahai Nabi, kita ini sudah disiksa bukan main. Ya, apakah tidak ada perintah untuk hijrah? Awal-awal Nabi Islam tidak berani mengizinkan hijrah karena belum diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ketika melihat keluarga Yasir disiksa oleh keluarga Abu Jahal dan kroni-kroninya sampai tewas ibunya Sumayyah radhiyallahu ta'ala anha, maka Nabi Islam hanya melihat sambil menahan ya rasa sedihnya dan mengatakan sabron ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah.
Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji Allah bagi kalian adalah surga. Jadi maksud yang ingin saya sampaikan di sini, sebab Nabi hijrah ke Madinah itu bukan karena ingin tapi karena terpaksa. Dan kita tahu di malam hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelumnya sahabat Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Ali radhiyallahu taala diwejangi, diberikan titipan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan, wahai Ali, nanti ketika saya pergi, kamu silahkan tidur di ranjang saya. Karena Nabi sudah tahu bahwasanya rumah Nabi sudah dikepung untuk dibunuh. Jadi alasannya kenapa kok nggak mengutus 1-2 orang pembunuh bayaran, kok sampai ngepung rumahnya Nabi, supaya kalau Nabi terbunuh dan yang melakukan banyak orang, musuh keluarganya Nabi untuk menuntut darah itu banyak, sehingga nggak berani. Sampai Nabi SAW dikepung dan beliau yang mewasiatkan kepada sahabat Ali. Beliau menyampaikan, wahai Ali, tidurlah kamu di ranjang. Kalau kamu yang tidur, kamu nggak akan kena apa-apa, kamu selamat. Dan yang paling menarik adalah bagaimana Nabi SAW juga menyampaikan, dan kalau sudah selesai peristiwa ini, tolong kembalikan barang titipannya orang-orang Mekah ini ke yang punya. Karena Nabi ketika itu dipandang sebagai orang yang sangat-sangat amanah. Zaman itu belum ada bank, orang punya harta banyak terus menitipkan di bank, belum ada. Atau penitipan ya terbuka, ya tidak ada. Ya orang hanya percaya kepada orang lain kemudian dititipkan hartanya. Bayangkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih memikirkan barang titipan orang-orang yang sudah berencana untuk membunuhnya. Ini amanah yang sudah di puncak amanah. Amanah yang sudah di puncak amanah. Maka seorang muslim itu salah satu keistimewaan yang hendaknya menjadi ciri khas, wah ini muslim ya, adalah amanahnya yang luar biasa. Ya, adalah amanahnya yang luar biasa. Ya, dan yang itu yang harusnya membuat kagum orang-orang kafir. Ya, yang membuat kagum orang-orang kafir. Baik. Maka di sini beliau akan menyebutkan nasihat-nasihat yang berhubungan dengan amanah. Tapi sebelum itu kita perlu sampaikan, amanah dalam bahasa syariat itu bermakna 2 macam atau 2 jenis. Ya, amanah dalam bahasa syariat itu ada 2 macam atau 2 jenis. Yang pertama, amanah yang bersifat umum. Amanah yang bersifat umum. Maksudnya amanah bersifat umum ini apa? Yang dimaksud dengan amanah bersifat umum ini yaitu amanah Allah yang dibebankan kepada manusia. Amanah Allah yang dibebankan kepada manusia berupa kewajiban-kewajiban agama Islam. Ini amanah Allah. Maka sholat ini yang barusan kita lakukan ini salah satu amanah yang hendaknya dijaga oleh manusia. Puasa, zakat, jihad, haji, umroh, dan berbagai macam syariat Islam, maka ini adalah amanah dari Allah untuk keumuman manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya. Landasannya apa untuk amanah yang sifatnya umum ini dalam surat Al-Ahzab. Ya, ayat 72. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal arda wal jibala fa abaina an yahmilnaha
fa asfaqna minha wa hamalahal insan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, sesungguhnya kami hadapkan, kami tawarkan amanah ini. Kami tawarkan amanah ini kepada langit-langit, kepada bumi, dan kepada gunung-gunung. Fa'abaina an yahmilnaha. Semuanya tidak mau, enggan untuk menanggung amanah ini, untuk mengambil amanah ini. Fa'asfaqna minha. Dan mereka merasa, wa'asfaqna minha, mereka merasa takut, khawatir tidak bisa melaksanakan. Merasa takut. Wa hamalhal insan. Tapi manusia akhirnya yang dia menanggungnya. Ya. Ayat ini sebagaimana kita bisa lihat misalkan dalam tafsir Al-Baghawi misalkan tentang asbab nuzul ayat ini. Pada hari atau pada waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala menawarkan sebuah amanah. Menawarkan sebuah amanah. Kemudian amanah ini ditawarkan kepada langit. Mereka tidak ada yang mau untuk menerima. Ditawarkan kepada bumi, tidak menerima. Ditawarkan kepada gunung, tidak diterima. Tidak, maksudnya tidak berani menanggung dan mengambil resikonya. Kemudian ditawarkan kepada Adam alaihissalam. Oleh karenanya kalau kita melihat tafsir, ya, dalam ayat ini, wa hamalahal insan, insan yang dimaksud itu adalah Adam alaihissalam. Wa hamalahal insan. Akhirnya insan yang Adam yang mengambil. Maka ketika Adam ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala, maukah kamu mengambil amanah ini? Maka Adam bertanya, wahai Allah, apa amanah itu? Amanahnya adalah kau akan diberikan berbagai macam hal. Jika engkau melakukan kebaikan, kau akan diberikan balasan baik. Jika engkau melakukan keburukan, maka engkau akan dibalas dengan keburukan terhadap amanah ini. Maka Adam menerima. Wa hamalal insan. Maka manusia pun menerimanya. Ya. Dan kalau kita merujuk kepada tafsir yang lain, misalkan tafsir Jalalain, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan inna aradnal amanata, sungguhnya kami tawarkan amanah. Maka dalam tafsir Jalalain yang dimaksud amanah di sini adalah syariat-syariat Islam, perintah-perintah Allah, aturan-aturan untuk beribadah dan mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah perintah-perintah Allah dan larang-larangnya. Ini adalah amanah secara umum. Jadi aturan Allah. Ya, aturan Allah. Maka tidak ada yang berani untuk mengambil resiko itu, sedangkan Adam mengambilnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyukup, ya, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu memiliki sifat dia zalum. Zalum itu banyak melakukan kezaliman, jahula dan kebodohan, memiliki kebodohan. Maka diceritakan dalam sebagian riwayat mufassir seperti Imam Mujahid, ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau menyampaikan, ya, dan tidaklah berlalu masa antara Adam menerima amanah itu, lalu setelah itu Adam langsung diturunkan ke bumi, jaraknya hanya sekitar waktu zuhur ke asar. Jadi baru menerima itu sudah melanggar. Baru menerima, kan setelah itu diperintahkan Adam tidak boleh apa? Makan buah dari salah satu pohon yang ada di surga. Kemudian digoda oleh setan dan seterusnya, akhirnya dia makan. Maka kata Imam Mujahid yang menafsirkan, ya, ayat ini, beliau menyampaikan, ya, jarak antara Adam menerima amanah itu dengan turunnya dia ke bumi hanya sekitar antara waktu zuhur sampai ke asar. Sudah melanggar. Sudah melanggar.
Fa'al kulli hal. Amanah yang umum itu berarti mencakup semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini setiap umat berbeda. Aturan dari Allah Subhanahu wa taala setiap umat berbeda, ya. Likulli ummatin, setiap umat kami jadikan syir'atan wa minhaja, syariat yang berbeda dan jalan yang berbeda, tapi tauhid tetap sama, tapi beberapa aturan berbeda. Maka kalau amanah yang sifatnya umum yaitu peraturan dari Allah, maka setiap generasi itu ada perbedaan. Dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, maka kita mengikuti aturan sesuai syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan kita sudah diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. Dalam hal apa? Ya dalam hal amanah. Aturan Allah, jangan dikhianati. Maka di sini kita tahu ketika kita tidak melaksanakan sholat, maka kita jelas berdosa. Tapi juga ada sisi kita sedang berkhianat terhadap amanah yang Allah bebankan kepada kita. Ketika kita tidak melakukan ibadah, ada sisi khianat yang kita lakukan terhadap Rasulullah SAW yang sudah mengupayakan supaya ibadah itu ditegakkan oleh umatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulah. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. Ini khianat dalam makna umum. Khianat yang kedua, ya, dalam bahasa syariat adalah khianat dengan makna khusus. Khianat dengan makna khusus yang lebih spesifik, lebih terpusatkan dalam sebuah atau beberapa poin. Ini khianat secara khusus. Nah, khianat secara khusus ini bisa kita kategorikan ada 3 tempat terjadinya khianat atau hal-hal yang kita dilarang untuk melakukan khianat, ya, dan kita harus melaksanakan amanah di 3 tempat ini. Dan 3 tempat ini berarti masuk dalam amanah yang khusus. Apa saja? Yang pertama tentang masalah hak hartawi dan duniawi. Tentang masalah hak hartawi dan duniawi. Seorang muslim adalah orang yang harus amanah dalam urusan apa? Urusan harta. Dan urusan harta benda dunia. Orang yang paling amanah. Ya. Seorang muslim adalah orang yang paling amanah ketika dia berjual dan membeli. Seorang muslim adalah seorang yang dia menjaga amanah ketika dia menyewa. Seorang muslim adalah orang yang sangat amanah ketika dia meminjam atau ketika dia dititipi barang atau dia, ya, dititipi tanggung jawab untuk mengelola sesuatu dan lain sebagainya, ketika bersyarikah, ketika bekerja sama dalam usaha. Maka poin pertama yang harus ditekankan amanah secara khusus adalah dalam masalah hubungan harta benda. Orang muslim harus benar-benar amanah. Ya. Makanya pengkhianatan dalam harta benda itu sudah diperingatkan oleh syariat Islam. Pengkhianatan dalam aturan, dalam urusan masalah harta benda duniawi diperingatkan. Nabi SAW ketika melakukan pemeriksaan di pasar, kemudian Nabi SAW memasukkan tangannya ke dalam satu karung kurma, dimasukkan ke bawah, di bagian bawahnya basah. Maka Nabi SAW menyampaikan, wahai pedagang, ini apa kok yang bawah basah kayak gini? Kok
rada bosok-bosok ini sing ndukur apik nisor bosok. Maka pedagang tadi menyampaikan, wahai Rasulullah, yaitu memang yang kualitas rendah saya taruh bawah, yang kualitas bagus saya taruh atas supaya yang dilihat orang itu. Karena nggak mungkin kalau barang jelek saya tampilkan di display gitu, kemudian kan orang nggak tertarik. Yang di display kan yang barang bagus. Maka Nabi SAW menyampaikan, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, maka dia bukan golongan kami. Maksudnya adalah dia tidak mengikuti aturan Nabi SAW. Sedangkan Nabi SAW telah menyampaikan, ya, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzdzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Orang kalau berdagang itu kalau dia jujur, dia jelaskan, dia berikan apa adanya, barangnya seperti itu ya silahkan dilihat sendiri, tidak dia tutup-tutupi aib barangnya, diberkahi Allah. Tapi kalau misalkan dia tipu, dia manipulasi sehingga yang harusnya itu seperti itu kemudian dipoles sehingga terlihat lebih baik, ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakatuh baima, hilangkan berkahnya. Ini amanah. Ini amanah. Ya. Dan juga banyak hal yang lainnya. Tapi intinya adalah amanah secara khusus, yaitu adalah amanah yang pertama dalam urusan harta benda. Yang kedua, amanah dalam urusan kehormatan dan rahasia manusia. Amanah dalam urusan kehormatan dan rahasia manusia. Maka ketika kita diberikan informasi yang itu adalah amanah, ketika orang itu, makanya Rasulullah dalam satu hadis beliau menyampaikan, ya, idza haddatsa ar-rajulu bil hadits tsumma altafat. Ketika seorang laki-laki itu sudah menceritakan sebuah cerita, lalu setelah itu dia berpaling, fahiya amanatun, maka dia menjadi amanah. Yang sudah diucapkan tadi menjadi amanah bagi yang mendengarkan. Ya, amanah bagi yang mendengarkan. Ya. Maka yang kedua yang menjadi amanah secara khusus adalah pada saat dia itu berhubungan dengan kehormatan ataupun rahasia manusia. Maka ketika ada informasi yang dia menjadi amanah dititipkan ke kita, ya, apapun itu, atau berhubungan dengan aib seseorang yang mungkin diceritakan karena memang waktu itu dibutuhkan kita, ya, dalam hal itu misalkan dalam kondisi apa dan apa, misalkan kita disuruh menengahi sebuah masalah, atau mungkin ya ada beberapa kasus yang kita harus hadir di situ dan kita mengetahui informasinya. Sedangkan ya kita ketahui bahwasanya ini adalah termasuk aib yang harus dijaga. Maka ini juga amanah. Ya, ini jaga amanah. Maka jangan sampai apa? Dibicarakan pada orang lain kecuali dengan seizin pemberi amanah itu. Atau memang diketahui bahwasanya itu adalah bukan suatu hal yang rahasia lagi. Ya. Maka ini amanah seorang muslim. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga yang menjadi tempat amanah secara khusus adalah dalam perkara kepemimpinan dan kedudukan. Maka ini sangat penting sekali juga. Ini masuk dalam kategori amanah khusus. Perlu kita ketahui bahwasanya kepemimpinan yang diamanahkan oleh Allah kepada seseorang, maka ini adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya dalam satu hadis, ya,
Bahwasanya Nabi SAW menyampaikan yang maknanya adalah man yastar'ihillahu ra'iyatan thumma yamutu yauma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi lam yajid raihatal jannah wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sudah Allah jadikan bagi seseorang itu dia punya orang yang dia pimpin. Ya, siapapun itu, baik yang dipimpin sedikit atau banyak. Terus dia meninggal dalam kondisi masih ghash itu berarti dia mengelabui yang dipimpinnya sendiri, dia mengkhianati yang dipimpinnya sendiri, maka dia tidak mendapatkan baunya surga. Seorang muslim sangat-sangat amanah. Ya. Bagaimana kita melihat kepemimpinan zaman sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kepemimpinan para khulafaur rasyidin. Mereka berusaha menjalankan kepemimpinan itu sebaik-baiknya, luar biasa. Maka kita harus semaksimal mungkin ketika mendapatkan amanah ini. Ya. Dan itu tidak harus yang tinggi-tinggi, tidak harus presiden atau MPR atau DPR, tidak harus. Bahkan mungkin kita ketua RT misalkan, kita ketua RW, bahkan kepala keluarga. Ya. Nabi SAW menyampaikan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ya. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk hal yang sangat buruk sekali adalah ketika seorang itu mengkhianati yang dipimpinnya. Dalam satu hadis yang lain, ya, disebutkan oleh Imam Tabari, Tabrani dalam Mu'jam Musyamin dan juga beberapa riwayat yang lain. Nabi SAW menyampaikan, akhwanul khiyanah, pengkhianatan yang paling puncak. Sudah nggak ada yang melebihi pengkhianatan semacam ini. Kata Nabi SAW, akhwanul khiyanah, ya, pengkhianatan yang paling parah adalah tijaratul wali fi ra'iyatihi, yaitu transaksi jual beli di mana pemimpin menjual sendiri rakyatnya. Maksudnya dia gunakan rakyatnya ini untuk kepentingan pribadi dia, keuntungan pribadi dia. Disebut oleh Nabi SAW akhwanul khiyanah, pengkhianatan yang paling luar biasa. Ya. Maka di titik yang ketiga ini ada amanah yang secara khusus perlu kita perhatikan. Kita kembali ke kitab ini. Maka di sini musannif hafizallahu taala beliau menyebutkan tentang bagaimana pentingnya amanah ini. Qala al-musannif hafizallahu taala, al-amanatu minas sifatil hasanah. Ya. Amanah itu termasuk sifat yang baik. Allati yajibu, yang wajib ala kulli muslim, atas setiap muslim, an yattasifa biha, untuk memiliki sifat dengannya. Maka poinnya di sini, sifat amanah adalah sifat wajib. Seorang muslim wajib amanah. Seorang muslim wajib amanah. Lawannya amanah apa? Khianah. Kenapa diwajibkan? Karena khianat diharamkan. Kenapa amanah diwajibkan? Karena khianat diharamkan. Dan dia menjadi salah satu tanda dan ciri dari orang-orang munafik. Ayatul munafik salas diantaranya adalah idza tumina khana. Jika diberikan amanah, khianat. Maka poinnya di sini adalah berarti orang muslim wajib untuk memiliki sifat amanah. Ya. Dan yang saya sampaikan tadi bukan hanya wajib, tapi harusnya dia itu menjadi karakter yang menempel pada setiap orang muslim sehingga membuat kagum orang-orang kafir. Ya. Sehingga membuat kagum orang-orang kafir. Harusnya semacam itu. Ya. Bukan malah sebaliknya kita ini orang muslim tapi kagum dengan amanahnya orang kafir. Ini kebalik ini. Kebalik. Dan beliau mengatakan wal amanatu tashmalu jami'a.
Dan amanah ini mencakup semua mayahmilhul insan, apapun yang ditanggung oleh seseorang min umuri dinihi wa dunya, dari perkara agama dan dunianya. Qaulan wa fi'lan, baik ucapan dan perbuatan. Ini yang saya maksud tadi amanah secara umum. Berarti amanah secara umum ini cakupannya luas. Intinya adalah dia mematuhi aturan Allah, dan aturan Allah luas, urusan agama ya, urusan dunia ya, baik ucapan ataupun perbuatan ia masuk dalam kategori amanah yang sifatnya apa? Umum. Kemudian berikutnya beliau menyampaikan tentang landasan perintah Allah untuk amanah, yaitu landasannya dalam surat An-Nisa ayat 58. Beliau menyampaikan qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk memberikan dan melaksanakan amanah-amanah itu kepada pemiliknya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dan ketika kalian itu memberikan hukum, menetapkan hukum di antara manusia, maka tetapkanlah hukum itu dengan asas keadilan. Ya. Innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Sesungguhnya Allah yang paling baik ketika memberikan kalian itu mau'idhah dengan yang sudah disebutkan, yaitu untuk melaksanakan amanah. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat. Ya. Maka ini adalah landasan perintah tentang untuk berbuat amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah. Allah memerintahkan kalian untuk melaksanakan amanah-amanah ini. Ya, maka jangan sampai kita memiliki amanah kemudian kita mengkhianatinya. Baik. Kemudian beliau menyampaikan satu hal yang menunjukkan amanah ini sesuatu yang penting, yaitu apa? Bahwasanya amanah ini adalah satu sifat yang hendaknya dibanggakan oleh seorang muslim. Hendaknya dibanggakan oleh seorang muslim. Ketika dia punya sifat amanah, diberikan Allah kemudahan untuk melaksanakan amanah, ini satu hal yang sangat-sangat berharga dan patut untuk dibanggakan dan dijaga. Karena memang amanah itu suatu hal yang berat. Tidak semua orang bisa melakukan. Maka ketika diberikan Allah kemudahan untuk menjalankan amanah, maka ini adalah satu hal yang patut disyukuri, ya, patut dijaga. Oleh karenanya beliau mengatakan, wa inna min aghla, sesungguhnya di antara perkara yang paling mahal, paling mewah, mayarzuqullahul abda, yang Allah berikan rezeki kepada seorang hamba. Ya. Wala yahzanul abdu ba'dahu, dan seorang hamba layaknya tidak bersedih lagi setelah diberi rezeki ini, ala ayyi aradin minad dunya, atas apapun dari urusan-urusan dunia yang tidak dia dapatkan. Maja'a fi haditsin Nabi, yaitu apa yang hadir dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu menyampaikan arba'un, ada 4 perkara. Idza kunna fika, jika 4 perkara ini pada dirimu, fala alaika, maka tidak ada masalah, ma fataka minad dunya, apa yang tidak mendapatimu dari dunia. Dalam artian, kalau kamu diberikan rezeki Allah 4 hal ini, harusnya kamu itu sudah merasa cukup dan sangat bergembira. Meskipun ada berbagai macam keinginan dunia lainnya yang tidak berhasil kamu dapatkan. Apa 4 hal ini? Kata Nabi yang pertama, hifdzu amanah. Pertama, menjaga amanah. Menjaga amanah. Orang diberikan kemudahan untuk menjaga amanah, diberikan ma'unah, pertolongan. Ini luar biasa. Yang kedua, wasidqu haditsin, kejujuran dalam berucap. Jujuran dalam berucap. Ya. Dia berusaha untuk menjadi orang yang jujur. Yang ketiga, wa husnu khaliqatin, dan memiliki kebaikan akhlak.
kebaikan akhlak. Yang keempat, wa iffatun fi tu'matin, dan menjaga diri dalam urusan makanan. Maksudnya menjaga diri ini, ya, dia orang yang memiliki kemuliaan sehingga dia tidak mudah meminta-minta kepada orang itu. Ini yang dimaksud iffah fi tu'matin. Ya. Nah, ini salah satu sifat yang lain juga, sifat yang bagus. Akhrajahu Ahmad wa Shahahu al-Albani fi Sahihil Jami'. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad, disahkan oleh Al-Albani. Ya. Oleh karenanya, maka di sini kita tahu amanah ini termasuk rezeki dari Allah yang kalau orang diberikan rezeki ini merupakan rezeki yang bisa kita katakan, ya, tidak bisa dibandingkan dengan rezeki-rezeki duniawi. Maka bagi seorang muslim, rezeki itu bukan hanya yang sifatnya materi. Banyak hal yang dia masuk kategori rezeki, yang dia misalkan hal semacam ini, diberikan kemudahan untuk berakhlak baik, itu adalah sebuah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Adzan terlebih dahulu, setelah itu mungkin kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bil ilmi fid dunya wal akhirah. Fal amanatu ruknun min hadhil arkanil akhlaqiyyatil arba'ah. Maka kata beliau ketika membaca hadis tadi, beliau mengomentari, maka amanah ini salah satu rukun dari rukun-rukun akhlak yang 4 di dalam hadis ini. Ya. Allati la ya'diluha syai'un fid dunya, yang tidak bisa dibandingkan dengan perkara-perkara duniawi yang lainnya. Ya, tadi seorang muslim itu bukan hanya melihat pada hal-hal yang sifatnya materi,
Ya, seorang muslim bukan orang yang materialistik, bukan orang yang hanya memandang sesuatu dari wujud sesuatu yang terlihat, ya, bendanya, hartanya, tidak. Ya. Tapi juga lebih dari itu, hal-hal yang sifatnya maknawi kadang sangat-sangat mahal, bahkan jauh-jauh lebih mahal dari dunia atau isinya. Bal qad takunu sababan fi iqbalid dunya 'alal 'abdi, bahkan bisa jadi, ya, bisa jadi akhlak-akhlak ini menjadi sebab dunia yang datang kepadanya. Menjadi sebab dunia yang datang kepadanya. Iya. Baik. Makanya mungkin kita kadang mungkin ya dapati sebagian orang-orang yang memberikan motivasi dalam bisnis atau semacamnya menyampaikan ya bahwasanya yang paling utama dalam berbisnis itu adalah kepercayaan konsumen kepada kita. Dari mana kita bangun? Ya kita harus bisa menjadi partner yang amanah atau yang semacamnya. Ya, mungkin orang kafir yang berbicara. Ya, orang kafir yang berbicara. Ya, padahal konsep itu sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perdagangan yang jujur, transaksi yang jujur, ya tidak menipu, tidak menzalimi, itu sudah diaturkan oleh syariat Islam. Ya, terkadang kita itu ya lebih percaya, ya ini yang menjadi musibah, sebagian kaum muslimin lebih percaya ya ucapan-ucapan yang orang-orang mereka jauh dari Islam, orang-orang kafir mungkin, karena mungkin ya merasa oh dia adalah orang yang sukses dalam hal ini, sukses dalam hal itu dan seterusnya. Ya, misalkan dalam pendidikan kita melihat bagaimana orang kafir berbicara, membuat teori ini dan itu, dalam bisnis membuat teori ini dan itu, padahal Islam sudah mengajarkan semuanya itu. Ya, hanya saja orang Islamnya nggak mau belajar Islamnya lebih detail, sehingga dapatnya dari orang kafir. Taib. Bal qad takunu sababan fi iqbalid dunya 'alal 'abdi lima yajidun nasu fihi minal amanah. Ya, bahkan bisa jadi dunia yang datang kepadanya. Kenapa? Karena orang-orang mengetahui orang ini amanah. Ya, orang ini apa? Amanah. Kemudian beliau menyebutkan beberapa contoh bentuk-bentuk amanah. Ya. Beliau mengatakan qala minas suwaril amaliyatil lil amanati. Ya, di antara contoh-contoh praktis dalam amanah. Ini salah satu contohnya. Kalau ya, selain ini banyak sekali ya, tidak terbatas contohnya. Tapi beliau hanya buatkan contoh-contoh yang masuk dalam kategori amanah. Apa contohnya? Yang pertama, antan soha manistasyaraka. Engkau memberi nasihat kepada orang yang mengajakmu untuk bermusyawarah. Wa tursyidahu, dan engkau memberikan arahan ilal aslahi wal anfa'ilahu, memberikan arahan kepada hal yang paling bermaslahat dan paling bermanfaat untuk orang itu. Ini amanah. Ya. Ketika kita memberikan masukan pada orang lain, berikan masukan yang menurut kita itu terbaik bagi saudara kita itu. Dan ini bentuk amanah. Bentuk amanah. Ya. Amanah dalam hal apa? Amanah dalam memegang kepercayaan yang diberikan orang tadi kepada kita. Kalau orang itu tidak percaya kepada kita, dia tidak akan cerita dan mengajak kita musyawarah. Mau kita orang itu datang kemudian ngajak bermusyawarah, apa pendapatmu? Ada nasihat gak? Ini berarti kita tahu orang ini sudah memberikan sebuah amanah kepada kita. Apa itu? Rasa kepercayaan. Ya, saya menghadirkan kamu karena saya percaya bahwa kamu ini orang yang bisa untuk diajak bermusyawarah dan bisa memberikan masukan yang baik. Maka kita jaga amanah ini dengan apa? Juga memberikan yang terbaik. Makanya Nabi Sallallahu menyampaikan, termasuk hak sesama muslim adalah kalau ada orang yang minta nasihat, diberikan nasihat dan yang terbaik. Bukan sekedar nasihat, tapi yang terbaik. Ya. Dan itu sesuai dengan ijtihad pandangan kita. Ya, ijtihad pandangan kita. Ya, menurut kita itu yang paling baik sudah. Ya, silakan disampaikan. Ya, jangan kita mengkhianati dengan menunjukkan hal yang tidak baik.
Ketika kita memberikan nasihat yang tidak baik, ya, maka ini bentuk pengkhianatan yang sudah diamanahkan kepada kita berupa kepercayaan orang tersebut. Contoh yang kedua, beliau mengatakan hifdzu asrarin nas, menjaga rahasia manusia, wasatru auratihim, dan menutupi aib-aib mereka. Ini juga bentuk amanah. Kita misalkan diberikan rahasia oleh orang, ya, maka kalau misalkan diminta untuk jangan diceritakan, jangan diceritakan. Jangan sampai untuk diceritakan. Kecuali kalau memang kondisi mendesak, dibutuhkan. Dalam persaksian, persidangan, atau semacamnya. Ya, maka ini kondisi-kondisi yang dibutuhkan untuk menceritakan, ya diceritakan. Tapi kalau tidak ada urusan untuk bercerita, maka tidak bercerita. Dan juga menutup aib yang ada pada diri mereka, karena bisa jadi informasi yang diberikan dari orang lain kepada kita, rahasia itu berupa aib mereka, maka harus dijaga. Ya, maka harus dijaga. Ya, dan ini penting. Saya agak lupa entah pernah menceritakan hadis ini di sini atau di tempat lain, tapi nggak apa-apa saya ulangi karena masuk dalam pembahasan ini. Suatu ketika sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau kan terkenal sebagai khodamnya Nabi, pelayannya kanjeng Nabi. Suatu ketika beliau diaturi Nabi untuk memberikan sesuatu kepada orang. Ya, memberikan sesuatu kepada orang. Jadi waktu itu kebetulan ibunya tahu. Setelah itu, jadi Anas ini melaksanakan perintahnya Nabi untuk memberikan sesuatu kepada seorang. Kemudian sahabat Anas kembali, kemudian ketemu oleh ibunya. Ya, kemudian ibunya tanya, "Wahai Anas, apa yang dititipkan Nabi kepadamu tadi?" Itu. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala yang waktu itu masih kecil, ya. Dia mengatakan, ya, sesungguhnya itu tadi adalah rahasia. Dan saya tidak bisa menceritakan rahasia Rasulullah kepada engkau, wahai ibu. Maka ibunya Anas bin Malik, beliau menyampaikan, kalau itu rahasia Rasulullah, maka jangan ceritakan. Iya, jangan ceritakan. Dan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang menceritakan hadis itu, ketika menceritakan hadis ini, ketika beliau sudah lumayan sepuh, sudah tua. Maka kata Anas bin Malik, ketika menceritakan hadis ini kepada murid-muridnya, dan demi Allah, sampai sekarang tidak ada yang tahu apa yang dititipkan Nabi kepada saya. Iya. Maka itu bagaimana menjaga rahasia, luar biasa. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk menjaga amanah atau di antara bentuk amanah adalah itqanul amal, menyempurnakan dalam suatu pekerjaan, wa kitmanu asrarihi wa khasaisihi, dan menyembunyikan rahasia-rahasia yang barangkali ada pada sebuah pekerjaan itu. Ya, maka kalau misalkan, ya, kita mendapatkan tugas dari orang yang memperkerjakan kita, maka kita kerjakan sebaik mungkin. Ini diantara bentuk apa? Amanah. Diantara bentuk amanah. Ya. Ketika kita diberikan amanah untuk mengerjakan suatu hal, dan kita sudah diupai misalkan untuk hal itu, maka ini amanahnya kita kerjakan sebaik mungkin. Dan kalau misalkan ada hal-hal yang ini, ya, sifatnya aib atau sifatnya apa, kita tidak boleh ceritakan pada yang lainnya. Baik. Kemudian yang terakhir adalah kegelisahan dari musannif di sini. Beliau menyampaikan sebuah kegelisahan yang mana prinsip dan nilai-nilai amanah ini sudah mulai hilang dari kaum muslimin. Ya, prinsip dan nilai-nilai amanah ini sudah mulai hilang dari kaum muslimin. Dan itu sudah diisyaratkan oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. Ya. Betapa banyak hari ini kaum muslimin yang mereka tidak amanah. Baik menjaga amanahnya kepada Allah ataupun kepada sama manusia. Amanah
dalam urusan hartawi, amanah dalam urusan menjaga rahasia, aib orang atau aib, dan amanah dalam urusan kedudukan. Dan itu sudah mulai hilang. Nilai-nilai yang sangat-sangat menjadi ciri khasnya Islam itu sudah mulai hilang dari kaum muslim itu sendiri. Ya. Dari kaum muslimin itu sendiri. Ya. Bahkan naudzubillah, kasus terakhir yang viral korupsi haji. Kan sudah ya sih Mas deh. Ini sampai kodek-kodek. Kan subhanallah kan ini urusan masyarakat, bukan hanya masyarakat kelas menengah ke atas, masyarakat miskin juga kena dampaknya. Yang sudah ingin orang itu untuk melaksanakan ibadah ini masih dikorupsi, subhanallah. Ya. Ini kan sudah luar biasa. Sehingga apa? Sehingga Islam itu menjadi jelek di mata orang karena oknum-oknumnya. Dan ini kekhawatiran yang memang perlu dikhawatirkan. Dan beliau menyinggung hal ini. Beliau mengatakan, qala wa inna min mafasidil azmanil mutaakhirah, kata beliau, dan di antara kerusakan zaman-zaman akhir semacam ini, ibtirabul mawazin. Ya. Tergoncangnya tergoncangnya timbangan-timbangan kebaikan. Orang itu ketika menimbang baik buruk itu sudah nggak tahu pakai timbangan apa. Itu goncangnya timbangan. Ya, jadi orang menilai sesuatu itu sudah bingung patokannya apa. Ya. Patokannya apa? Ini jadi sebuah problem. Ini termasuk keburukan. Ya. Kalau misalkan patokannya adalah setiap orang masing-masing merasa ini yang benar, nah ini berbahaya. Harus ada patokan. Ya. Maka termasuk kerusakan zaman ya adalah ketika menganggap ketika agama itu menjadi patokan kebenaran, ini seperti memonopoli kebenaran. Lu yang nggak monopoli kebenaran, namanya kebenaran itu ya harus ada timbangan patennya. Ya. Harus ada timbangan patennya. Namanya sesuatu itu kalau misalkan dibilang ini sudah pas itu kan harus ditimbang. Ya. Maka ya harus ada timbangan yang paten, nggak bisa berubah-ubah. Ya. Untuk nimbang, untuk ngukur saja satuannya paten, apalagi untuk masalah kebenaran. Ya, kata beliau ibtirabul mawazin, ketergoncangan dalam timbangan sesuatu, wa fasadul qiyam, dan hilangnya nilai-nilai yang penting. Hilangnya nilai-nilai yang penting. Waqad khasyiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min intisyaril khiyanah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diantara karena sudah ya timbangannya sudah hilang semuanya, ya nilai-nilai sudah hilang, maka diantaranya adab-adab juga sudah hilang, akhlak sudah hilang. Ya. Dan diantara yang hilang adalah sifat amanah, yang muncul khianah. Maka beliau mengatakan waqad khasyiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min intisyaril khiyanah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh takut dari penyebaran pengkhianatan di semua aspek dalam kehidupan manusia. Ada pengkhianatan, maka di situ akan muncul kerusakan. Ya. Betapa banyak kematian-kematian yang ditimbulkan karena pengkhianatan. Ya. Dan betapa banyak kerugian yang ditimbulkan karena pengkhianatan. Kata beliau intisyaril khiyanah ba'da qurunil khair, setelah generasi-generasi terbaik di masa lalu. Faqal, maka Nabi SAW sudah mengingatkan, inna ba'dakum qauman yakhununa wa la yu'tamanun, sesungguhnya setelah kalian akan muncul orang-orang yang mereka itu khianat dan tidak bisa dipercaya lagi. Dan yang parahnya itu bukan orang kafir, bahkan orang muslim sekalipun. Ya. Akhrajal Bukhari wa Muslim. Ya. Dan juga hadis yang terakhir, Nabi SAW sudah mengingatkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW juga menyampaikan, idza dhuyi'atil amanah, jika amanah itu sudah disia-siakan, orang sudah tidak menghargai amanah,
sudah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, dikhianati amanah itu, fantadhiris sa'ah, tinggal tunggu saja hari kiamat. Qala, maka sahabat mengatakan, kaifa idha'atuha ya Rasulullah, bagaimana menyia-nyiakan amanah itu hai Rasulullah? Maka Nabi SAW menyampaikan, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi, jika diberikan sebuah tanggung jawab perkara itu kepada orang yang bukan keahliannya. Yang bukan keahliannya. Ya. Orang yang tidak memiliki kapasitas ilmu agama menjadi pembicara dalam masalah agama. Orang yang bukan punya kapasitas dalam ilmu bisnis berbicara masalah bisnis. Orang yang tidak punya kapasitas dalam kepemimpinan mengatur masyarakat menjadi pemimpin masyarakat. Ya, sudah dibolak-balik semuanya. Intinya satu, ya apa caranya untung, gitu aja. Maka mana lahan yang menguntungkan situ masuk saja, meskipun dia tidak punya, ya, tidak punya keahlian dalam masalah itu, sudah masuk saja. Maka kata Nabi SAW, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah, maka tunggulah hari kiamat. Kenapa? Karena ketika itu kehancuran sedikit demi sedikit akan semakin banyak. Karena ketika sudah diberikan kepada orang yang tidak layak di posisi itu, maka bisa dipastikan akan keburukan-keburukan yang muncul. Akhrajal Bukhari, hadis Bukhari. Baik, maka ini akhir dari pembahasan khuluqul amanah yang dibahas oleh musannif hafizahullah taala. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang akhlak-akhlak yang berikutnya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.